Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Di hari Minggu ini kita akan beribadah, dan dalam ibadah ini kita akan menggunakan ibadah Minggu bentuk yang keempat, dan juga sekaligus ada peneguhan pengurus Persekutuan BIPA, Komisi Umum, Penasehat Majelis Jemaat, dan Kostor Gemibem periode pelayanan tahun 2025-2030. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Berti Supit STH. Oleh karena itu diundang kita sekalian untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan beribadah kepada Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Titus pasal 2 ayat 7 hingga ayat ke-8 yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah minggu kita saat ini, yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kita sambut dengan menyanyi KKBI nomor 22, sambut panggilan. Dipersilakan duduk. Dalam sikap berdoa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sambil mengaku dosa kepadanya. Ya Allah, bahwa kami telah berdosa dalam pikiran kami. Berpalinglah kepada kami, ya Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dalam perkataan kami. Berpalinglah kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami telah berbuat dosa dalam perbuatan kami. Berpalinglah kepada kami, ya Tuhan Allah. Baharuilah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, ya Tuhan Allah, agar kami beroleh kehidupan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa Tuhan ialah Allah
yang sudi mengampuni dan pengasih. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan namanya. Kita menyanyikan KPI 157 bagai sekuntum bunga. Jemaat yang diberkati, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 hingga ayat 16. Tapi sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami melalui Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Bahkan hari ini kami dipelihara dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk kami berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pakai membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kuasailah kehidupan kami, kuasailah tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Maka firman-Mu tidak lalu begitu saja, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu untuk kami bersaksi dalam memancarkan terang Kristus. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap untuk firman-Mu, karena Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 hingga 6 akan dibacakan oleh seorang pelayan khusus. 1 Timotius 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-16 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan menumpangkan tangan
sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terima kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah membaca. Akan kita renungkan dalam pemahaman firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Diundang kita untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari solo Saudara Faren Kasenda. Shalom. Shalom. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu,
sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk puji-pujiannya yang menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf kepada jemaat Tuhan karena kita sepakati bahwa ibadah minggu jam 9. Cuma tadi kita mulai agak sedikit terlambat. Karena mungkin baik persiapan di konsistori, tapi juga persiapan jemaat yang membawa makanan. Jadi agak terlambat. Oleh karena itu, minta maaf. Bukan unsur kesengajaan, tapi situasi dan kondisi. Tetapi yang pasti tidak mengurangi rasa sukacita, rasa bahagia kita dalam kita beribadah. Terlebih lagi kita akan menyaksikan juga pengakuan iman bagi mereka yang dipercayakan untuk bersama-sama pelayan khusus menjalankan tugas pelayanan baik di tengah-tengah persekutuan BIPRA ataupun komisi umum, juga kostor dan penasehat majelis jemaat. Untuk itu, jemaat yang diberkati Tuhan, tadi kita juga sudah mendengar pujian yang disampaikan oleh Saudara Faren Solo. Ibadah yang sejati bagi Tuhan adalah mempersembahkan kehidupan kita. Tadi pas Faren menyanyi, kita bilang, oh ini ada di kitab Roma. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati. Sama seperti kita saat ini, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan agar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati juga kita akan dibekali dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 hingga ayat ke-16, yang mana sinode memberikan tema ditetapkan untuk menjadi teladan dalam kasih dan pelayanan. Jemaat Tuhan, ada seorang anak kecil yang meminta tolong kepada seorang pendeta, di mana anak kecil ini mempunyai peliharaan seekor kucing. Kucing yang dia sayangi
sedang mengalami sakit. Dan anak ini datang ke pendeta. Pendeta minta tolong kuat. Kiapa dek? Berdoa. Berdoa buat siapa dek? Kita pe kucing saki. Bagaimana kalau misalkan jemaat Tuhan dibilang, ya toh, kayak misalkan Pak Uria, ini contoh ya, Pak Uria minta tolong kuat. Kiapa? Tapi kucing saki berdoakan. Secara logika kita, ya toh, masa kita mau berdoa buat kucing? Betul toh? Siapa yang mau berdoa buat binatang? Tapi sebenarnya secara pikiran iman kita, dia juga makhluk hidup. Tapi kan jarang orang yang mau mendoakan binatang. Sehingga pendeta ini mungkin merasa kesal, jengkel, marah. Cuman dia pendeta. Akhirnya pendeta ini tetap datang untuk mendoakan kucingnya. Dan pendeta ini berdoa, "Hai kucing, jika engkau ingin hidup, hiduplah. Tetapi jika engkau ingin mati, matilah." Mungkin karena pendeta kesal, marah. Cuman kan gak mau tunjukkan kepada anak itu. Jadi dia berdoa, "Hai kucing, jika engkau ingin hidup, hiduplah. Tetapi jika engkau ingin mati, matilah." Selesai itu pendeta pulang. Dan tidak beberapa lama kemudian, pendeta ini akhirnya jatuh sakit. Pendeta ini jatuh sakit. Nah, anak yang minta tolong kepada pendeta merasa hibah. Akhirnya anak ini datang ke rumah pendeta, ke pastori. Dan anak ini juga akhirnya berdoa buat pendeta. Karena apa? Pendeta so berdoa kan toh DP kucing. Dan anak ini akhirnya berdoa buat pendeta karena pendeta sudah tolong anak kecil ini. Dan anak kecil ini berdoa, "Pak pendeta, jika Bapak ingin hidup, hiduplah. Tetapi jika Bapak ingin mati, matilah. Amin." Jemaat yang diberkati Tuhan, teladan yang kita berikan pada orang lain sangatlah penting. Itu bentuk salah satu teladan yang diberikan pendeta kepada anak itu. Jadi walaupun pendeta berusaha mau marah, karena dia seorang pendeta kan nggak mungkin. Akhirnya dia berdoa. Dan doanya itu diikuti oleh anak itu. Dan itu kan yang sering terjadi kepada anak-anak kita, betul tuh? Kita melihat pertumbuhan tape anak. Kadang-kala tape anak suka bagara pada DP mama. Kenapa? Kadang-kala DP mama suka bagara. Akhirnya DP anak ikut bagara. Cuma kalau pak kita dia nggak berani bagara. Karena kita orang kalau satu bilang satu. Itulah teladan yang diberikan orang dewasa kepada anak-anak. Oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, teladan yang kita berikan pada orang lain sangatlah penting. Jika teladan kita baik, maka baiklah jadinya. Coba kita perhatikan tuh anak-anak kita tuh. Dia lebih cepat belajar. Coba kalau main game, cepat sekali. Dia belajar orang tua, kalau orang tua biasa mengeluarkan kata-kata mutiara atau kata-kata kebun binatang, pasti anak itu juga akan menyampaikan demikian ke teman-temannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka jika teladan kita baik, maka baiklah yang kita berikan. Tapi kalau yang buruk, pasti yang buruk. Sama pendeta tadi toh. Karena pendeta berdoa begitu, ya anak itu juga berdoa demikian. Rasul Paulus menasehati anak didiknya, anak asuhnya, mungkin juga anak angkatnya,
Timotius yang pada saat itu masih muda. Umuran 19 tahun. Ketua pemuda sekarang umur berapa? 25. Timotius berarti lebih muda. Bendahara pemuda? Sama kayak Timotius. Ya toh? Nah, jadi ini satu bekal juga buat bendahara pemuda. Yang dinasihati oleh Rasul Paulus, tapi juga bagi kita semua. Menasihati Rasul Timotius, anak rohaninya, agar ia bisa menjadi teladan dalam kasih, kesetiaan dan kesucian, meskipun ia masih muda. Karena kalau dari muda sudah melakukan hal yang baik, pasti sampai tua yang baik juga yang akan diberikan. Itulah yang sudah diberikan teladan bagi penasihat kita. Ya toh? Bapak Uria udah memberikan teladan bagi jemaat Marga Ayu Kinomalingan, sehingga Marga Ayu Kinomalingan boleh ada sampai saat ini. Bahkan itu yang saya sampaikan dalam pengembalaan tadi malam, sudah dewasa iman dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang sudah saya layani. Karena itu yang saya sampaikan, bahwa di saat dipilih tidak ada yang pernah menolak, di saat ditunjuk semua bersedia. Tapi kalau jemaat lain dipilih, aduh nanti dulu, banyak alasan, dan alasannya ya bisa diterima kadangkala. Kayak kalau ketua pemuda atau bendahara pemuda, aduh kita masih muda, kita nggak pandai berkata-kata. Cuma tadi malam dari Musa, kita nggak pandai berkata-kata, tapi jangan takut ada Harun. Tapi jangan takut, ya toh? Ada ketua, ada sekretaris. Jadi di saat masih muda, kalau kita sudah memberikan yang terbaik, pasti buahnya juga yang terbaik. Itulah yang sudah diberikan oleh jemaat Marga Ayu Kinomalingan. Pada waktu rapat evaluasi baru-baru, capaian Kinomalingan cuma di bawah Werdi Agung. Ya toh? Werdi Agung 200 berapa persen capaian. Kinomalingan 70%. Baru di bawah-bawahnya ada yang baku iko. Memang kalau mau dilihat itu capaian dari keuangan. Dari keuangan itu mau dapat lihat bahwa kehadiran dalam persekutuan ibadah sudah sadar. Kenapa yang lain belum? Ya karena belum sadar. Tapi jemaat Marga Ayu Kinomalingan peringkat 2. Berarti itulah yang sudah dewasa iman, yang bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain, walaupun cuma 1 kolom. Kalau Marga Ayu Werdi Agung berapa kolom? 3. Ya toh? Kalaupun kita 3 mungkin sama dengan Werdi Agung. Maka jemaat yang diberkati Tuhan, betapa banyak orang yang bisa mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, seperti saya saat ini, ikutlah perintahku. Ya toh? Ikutlah perintahku. Tetapi betapa sedikitnya yang berani berkata, ikutlah teladanku. Banyak tuh orang yang mengatakan, ikutlah perintahku. Kalau bawa perintah cepat, tapi mau ikut teladan belum tentu. Seperti contoh misalkan, kostor, napa itu kenapa nggak bikin bersih? Yang seharusnya nggak perlu mau bilang Pak Kostor, orang yang bikin bersih. Kan itu teladan. Cuma mau perintah, tapi mau melakukan belum tentu. Karena Bapak pikir, kan kostor juga sudah dibayar.
Kan ada pemahaman seperti itu toh. Oh, kostor sudah dibayar, berarti itu tugas tanggung jawab kostor. Padahal apa? Untuk kebersamaan, untuk kebersihan, untuk keindahan bersama. Jika kostor sakit, siapa yang mau lakukan? Jadi banyak orang yang tahu tunjuk. Itu 3 atau 4 jari, 4 orang. Jadi lebih banyak orang yang mau perintah, tapi nggak ada yang mau bilang ikutlah teladanku. Karena memberi perintah sangat mudah, tetapi memberi teladan itulah yang dibutuhkan. Yang pasti kita harus memberi teladan dalam kasih, rela berkorban bagi orang lain melalui kasih yang mewujud nyata secara konkret, bukan kasih yang abstrak. Kita juga harus menjadi teladan dalam hal kesetiaan, sebagaimana Yesus yang setia pada Allah Bapanya sampai akhir hayatnya, karena ia yakin akan kebaikan Bapanya. Jadi dalam arti sampai masa tugas kita harus menjadi teladan. Kita harus memberikan yang terbaik. Sedangkan mantan ketua jemaat Pak Pur dalam kondisi yang kurang sehat, masih berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi kita yang sehat. Karena apa? Pak Pur, Pak Urya, penasehat yang satu lagi, sampai masa akhir hidupku berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan toh, sampai masa akhir hidup aku menggendong kamu. Tuhan menggendong kita sampai masa akhir hidup. Berarti apa? Kita juga sampai masa akhir hidup kita. Sampai masa akhir pelayanan kita 2025, 2030, jangan ada kata mundur. Maju terus. Sehingga Gemibem Marga Ayu boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, yang akhirnya juga kita juga bisa menjadi teladan dalam kehidupan, dalam kesucian, menunjukkan standar moral yang jelas. Karena kita yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi anak-anak Allah, maka kita diberikan tugas tanggung jawab untuk menyatakan kuasa Allah dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita, baik selaku pengurus persekutuan, komisi umum, kostor, penasehat majelis jemaat, dan juga jemaat. Sehingga kita akan mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan puji-pujian yang sudah dipersiapkan.
Terima kasih untuk puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam pelaksanaan peneguhan pengurus persekutuan, komisi umum, kostor, dan penasihat majelis jemaat. Tapi sebelumnya kita dengarkan pengajaran. Jemaat Yesus Kristus berdasarkan kebutuhan pelayanan jemaat. Maka beberapa waktu yang lalu jemaat telah memilih saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai pengurus persekutuan BIPRA, komisi umum, kostor, dan penasehat majelis jemaat untuk periode pelayanan tahun 2025-2030. Sebelum peneguhan ini dilaksanakan, maka perlu mempelajari dan menghayati bersama apa yang menjadi tugas panggilan dan tanggung jawab pengurus persekutuan BIPRA, komisi umum, kostor, dan penasehat majelis jemaat. Pada hakikatnya, semua anggota siri jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan dunia ini, dan melayani sesama manusia. Namun ada dari antara siri jemaat yang secara khusus bertugas melayani dan bertanggung jawab untuk kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan bagi manusia
dan dunia ini. Sebagai pengurus Persekutuan BIPRA, Komisi Umum, Penasehat Majelis Jemaat, dan Kostor, mereka diberikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagai ungkapan kekayaan pelayanan Yesus Kristus oleh gereja. Namun, kepelbagaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-16, yang berbunyi, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Demikianlah pengajaran tentang tugas tanggung jawab yang akan dilakukan oleh mereka yang akan diteguhkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam Tata Gereja 2013, Peraturan tentang Komisi Pelayan Khusus bab 4 pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3 menyangkut tugas Persekutuan BIPRA dan peraturan tentang jemaat bab 7 pasal 4 ayat 10 poin G dan poin I, peraturan tentang atau tugas tanggung jawab tentang Komisi Pembangunan, pasal 15 ayat 2 dan 3 dari peraturan tentang jemaat, tugas tanggung jawab dari penasehat majelis jemaat, dan pasal 19 tugas tanggung jawab dari Kostor, dan juga bab 7 pasal 14 poin I, tugas tanggung jawab dari Komisi Pengawasan Perbendaharaan Gereja. Oleh karena itu, dengarkanlah tugas dan tanggung jawab dari Persekutuan BIPRA. Ketua, tugasnya menjalankan tugas pengembalaan dan pembinaan. Poin B, memimpin, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan oleh badan pekerja majelis jemaat dan atau komisi. Tugas yang ketiga, poin C, memimpin rapat, pertemuan untuk pelaksanaan program. Tugas yang keempat, poin D, bersama sekretaris menyelenggarakan administrasi surat menyurat, program dan laporan kepada
Badan Pekerja Majelis Jemaat. Bersama sekretaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. Poin 6. Bersama bendahara mengupayakan peningkatan pengelolaan keuangan. Poin 7 huruf G. Bersama bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan dan laporan keuangan. Itulah tugas tanggung jawab ketua. Tugas tanggung jawab sekretaris persekutuan. 1. Menjalankan tugas pengembalaan dan pembinaan. 2. Mengatur dan memimpin pelaksanaan program. 3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi persekutuan. 4. Bersama ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada badan pekerja. 5. Bersama bendahara khusus menjabarkan dan mengendalikan anggaran belanja program. 6. Bertanggung jawab atas notulen rapat. Itulah tugas sekretaris. Dan tugas bendahara pembantu. Pertama, menjalankan tugas pengembalaan dan pembinaan. Menata dan bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan atau perbendaharaan. Ketiga, bersama ketua mengupayakan peningkatan pengelolaan keuangan persekutuan. Keempat, bersama ketua mempertanggungjawabkan atau melaporkan keuangan persekutuan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kelima, bersama sekretaris menjaga dan memelihara inventaris persekutuan. Keenam, bersama sekretaris menjabarkan dan mengendalikan anggaran belanja program. Itulah tugas persekutuan BIPRA, baik ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Tugas tanggung jawab dari Komisi Pembangunan. Pertama, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Majelis Jemaat untuk penyusunan program dan anggaran untuk pembangunan fisik. Yang kedua, mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik. Yang ketiga, membantu Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam hal penggalangan dana pembangunan. Itu tugas Komisi Pembangunan. Tugas Komisi Pengawasan Perbendaharaan Gereja, melaksanakan fungsi pengawasan perbendaharaan gereja. Itu untuk Komisi KP2G. Tugas tanggung jawab penasehat Majelis Jemaat. Pertama, penasehat Majelis Jemaat dapat membantu tugas pelayanan Majelis Jemaat apabila diminta oleh Majelis Jemaat. Yang kedua, penasehat Majelis Jemaat dapat menyampaikan masukan atau saran dalam bentuk lisan atau tertulis kepada Majelis Jemaat untuk kepentingan pelayanan. Dan tugas kostor membantu pelayan khusus dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah lain di gedung gereja. Bersama pengurus persekutuan Komisi Umum menjaga kebersihan di lingkungan gereja juga bersama dengan jemaat. Jadi itulah tugas-tugas baik dari pengurus persekutuan BIPRA, Komisi Umum Komisi Pembangunan, KP2G, penasihat Majelis Jemaat, dan juga kostor jemaat. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan pemberhentian dengan hormat pengurus persekutuan BIPRA, Komisi Umum, penasihat Majelis Jemaat, dan kostor
periode pelayanan tahun 2020-2025. Gereja Masehi Injili di Bolangmondo, Wilayah Ibolian, Badan Pekerja Majelis Jemaat Marga Ayu Kinomaligan. Surat keputusan nomor 01/6.J datar 2.01/10 2025 tentang pemberhentian dengan hormat pengurus persekutuan Bapak, Ibu Pemuda Remaja dan Anak, Komisi Umum, Penasihat Majelis Jemaat dan Kostor. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan menimbang A. Bahwa masa jabatan pengurus persekutuan Bapak, Ibu Pemuda Remaja, Anak, Komisi Umum, Penasihat Jemaat dan Kostor di Jemaat Marga Ayu Kinomaligan periode pelayanan tahun 2020 sampai dengan 2025 telah berakhir, karena itu perlu diberhentikan. B. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengeluarkan surat keputusan. Mengingat 1. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 100 tahun 1990 tentang status hukum Gemibem sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. 2. Akte pendirian Gereja Masehi Injili di Bolangmondo nomor 17 tanggal 30 Oktober tahun 2007, tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 bulan 7 2011 nomor 60. 3. Tata Gereja Gemibem Peraturan tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengisian Lowong Perangkat Pelayanan Gereja Masehi Injili di Bolangmondo Bab 7 Pasal 21 Ayat 1 huruf B1 memutuskan menetapkan pemberhentian dengan hormat pengurus persekutuan Bapak, Ibu Pemuda Remaja, Anak, Komisi Umum, Penasihat Jemaat, dan Kostor di Jemaat Marga Ayu Kinomaligan periode pelayanan 2020 sampai dengan 2025. Pertama, menyampaikan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan pelayanan selama menjalankan tugas selaku pengurus persekutuan Bapak, Ibu Pemuda Remaja dan Anak, Komisi Umum, Penasihat Majelis Jemaat, dan Kostor. Kedua, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan pengurus persekutuan periode pelayanan tahun 2025 sampai dengan 2030. Ketiga, kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan. Dikeluarkan di Kinomaligan pada tanggal 26 Oktober 2025, Badan Pekerja Majelis Jemaat Marga Ayu Kinomaligan, Ketua Pendeta Markus Berti Supit STH, Sekretaris Penatua Niwayan Yulianti. Surat keputusan nomor 02/4.J datar I.01/10 datar 2025 tentang penetapan
Persekutuan Pria Kaum Bapa, Jemaat, Persekutuan Wanita Kaum Ibu, Persekutuan Pemuda dan Remaja, Persekutuan Anak Sekolah Minggu, Komisi Umum, Penasehat Majelis Jemaat dan Kostor Gemibem Marga Ayu Kinomaligan tahun pelayanan 2025 sampai dengan 2030. Badan Pekerja Majelis Jemaat Marga Ayu Kinomaligan menimbang 1. Bahwa untuk memenuhi dan memperlancar kebutuhan pelayanan di Jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan perlu ada pengurus persekutuan, Bapak, Ibu, Pemuda Remaja dan Anak, Komisi Umum, Penasehat Jemaat dan Kostor. Kedua, pengurus persekutuan dimaksud adalah pengurus persekutuan, Bapak, Ibu, Pemuda Remaja, Anak, Komisi Umum, Penasihat Jemaat dan Kostor. 3. Pengurus persekutuan, Bapak, Ibu, Pemuda Remaja, Anak, Komisi Umum, Penasehat Majelis Jemaat, Kostor dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI nomor 100 tahun 1990 tentang status hukum Gemibem sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. 2. Tata Laksana Kompelsus tahun 2006 memperhatikan hasil pemilihan tanggal 5 Oktober 2025 memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai pengurus persekutuan pria kaum bapa, pengurus persekutuan wanita kaum ibu, pengurus persekutuan pemuda dan remaja, pengurus persekutuan anak sekolah minggu, komisi umum, di dalamnya ada komisi pembangunan dan komisi KP2G, penasehat majelis jemaat dan kostor. Kedua, pengurus persekutuan yang disebutkan dalam pelaksanaan tugasnya harus mengikuti tata gereja Gemibem, tata laksana Kompelsus, serta ketentuan lainnya yang berlaku di Gemibem. Ketiga, masa kerja pengurus persekutuan mengikuti periodisasi majelis jemaat. Yang keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, maka perbaikan sebagaimana mestinya akan dilakukan. Dikeluarkan di Kinomaligan pada tanggal 26 Oktober 2025. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan, Pendeta Markus Berti Supit STH selaku Ketua, Penatua Niwayan Yulianti Sekretaris. Untuk lampiran, pengurus persekutuan pria Kombapa, Ketua Iwayan, Bapak Iwayan Mismiana. Boleh berdiri di tempat, Jo? Ya. Cuma berdiri. Sekretaris Bapak Oce Octavianus Sumampo. Bendahara Bapak Doni Kasenda. Persekutuan Wanita Kaum Ibu, Ketua Ibu Andriani Kasenda, Sekretaris Ibu Vera Sosana Oley, Bendahara Ibu Siti Purut Kasusi. Untuk Persekutuan Pemuda dan Remaja, Ketua Bapak Grevaldi Kasenda, Sekretaris Bapak Imade Yudi Gunawan, Bendahara Saudara Imade Dirli Arjawa. Untuk Persekutuan Anak Sekolah Minggu, Ketua Ibu Yuleu Makagiansar,
Sekretaris Ibu Olivia Rondonuwu, Bendahara Ibu Niputu Anggraini, Komisi Pembangunan, Ketua Bapak Tommy Maramis, Sekretaris Bapak James Posuma, Komisi KP2G, Ketua Ibu Ninyoman Suratiningsi, anggota Ibu Monika Sakul, Ibu Made Roslin Herlina, Penasehat Jemaat Bapak Igede Purwanugraha, Bapak Iketut Surate, Bapak Igede Uria, Kostor Bapak Yobi Sumera. Terima kasih pembacaan surat keputusan baik pemberhentian maupun penetapan ataupun pengangkatan. Maka saat ini jemaat yang diberkati Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara yang bersedia untuk diteguhkan sebagai pengurus persekutuan atau rayon Bipra di Jemaat Gemibum Marga Ayu Kinomaligan. Periode pelayanan tahun 2025-2030 bersama Komisi Umum, Penasihat Majelis Jemaat, dan juga Kostor, agar menjadi nyata bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka mereka akan menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara pemilihan yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi pengurus persekutuan Bipra, Komisi Umum, Penasehat Majelis Jemaat, Kostor di Jemaat Gemibum Marga Ayu Kinomaligan? Yang kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi teladan bagi sesama manusia, serta melaksanakan tugas sebagai pengurus persekutuan, Komisi Umum, Komisi Pembangunan, KP2G, Penasehat Majelis Jemaat, dan Kostor dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemibum, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. Bapak Iwayan Mismiana, jabatan Ketua Persekutuan Pria Kombapa. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bapak Oce Octavianus Sumampo. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hati. Bapak Doni Kasenda dengan jabatan Bendahara Persekutuan Pria Kombapa. Apakah jawab saudara? Ibu Andriani Kasenda, jabatan Ketua Persekutuan Wanita Kaum Ibu. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku.
Ibu Vera Oley, jabatan Sekretaris Persekutuan Wanita Kaum Ibu. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hati. Bapak Grevaldi Kasenda, minta maaf. Ibu Siti Purut Kasusi, jabatan Bendahara Persekutuan Wanita Kaum Ibu. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Bapak Grevaldi Kasenda, jabatan Ketua Persekutuan Pemuda dan Remaja. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Bapak Imade Yudi Gunawan, jabatan Sekretaris Persekutuan Pemuda dan Remaja. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Imade Dirli Arjawa, jabatan Bendahara Persekutuan Pemuda dan Remaja. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Ibu Yuliu Makagiansar, jabatan Ketua Persekutuan Anak Sekolah Minggu. Apakah jawab saudara? Ibu Olivia Rondonu, jabatan Sekretaris Persekutuan Anak Sekolah Minggu. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Ibu Niputu Anggraini, jabatan Bendahara Persekutuan Anak Sekolah Minggu. Apakah jawab saudara? Bapak Tommy Maramis, jabatan Ketua Komisi Pembangunan. Apakah jawab saudara? Bapak James Posuma, jabatan Sekretaris Komisi Pembangunan. Apakah jawab saudara? Ibu Ninyoman Suratiningsih, jabatan Ketua Komisi KP2G. Apakah jawab saudara? Ibu Monika Saku, jabatan anggota Komisi KP2G. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Ibu Nimade Roslin Herlina, jabatan anggota Komisi KP2G. Apakah jawab saudara? Bapak Yobi Sumera, jabatan Kostor. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Bapak Igede Urya, penasehat Majelis Jemaat. Apakah jawab saudara? Bapak Iketut Surate,
Penasehat Majelis Jemaat, apakah jawab saudara? Bapak Igede Purwanugraha, Penasehat Majelis Jemaat. Apakah jawab saudara? Iya, saya yakin, mengaku, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Tuhan Allah mendengarkan jawaban saudara-saudara sekalian, keluarga, dan jemaat bersama pelayan khusus menjadi saksinya. Amin. Berdasarkan keyakinan, pengakuan, dan janji saudara-saudara, dan dengan pertolongan Tuhan yang telah memilih dan menetapkan saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini, maka saya selaku hamba Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat meneguhkan saudara-saudara menjadi pengurus Persekutuan BIPRA, Komisi Umum Komisi Pembangunan KP2G, Penasehat Majelis Jemaat, dan Kostor Jemaat Gemibum Marga Ayu Kinomaligan, periode pelayanan tahun 2025-2030, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kamu dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi kamu dengan Roh Kudus supaya kamu berbuah bagi Allah. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 367 ayat 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara pengurus Persekutuan BIPRA, Komisi Pembangunan, KP2G, Penasehat Majelis Jemaat, dan Kostor, dengarkanlah nasihat, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dipersilakan untuk pengurus persekutuan, BIPRA, Komisi Pembangunan, Komisi KP2G, Penasihat Majelis Jemaat, dan Kostor untuk menghadap kepada jemaat. Kepada jemaat Tuhan, jemaat Yesus Kristus, sambutlah para pengurus BIPRA, Komisi Pembangunan, Komisi KP2G, bahkan penasihat majelis jemaat dan juga kostor ini dengan sukacita. Dan terimalah mereka semua dengan penuh tanggung jawab, serta doakanlah mereka dan bekerja samalah dengan mereka agar jemaat Yesus Kristus semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kembali lagi kita menghadap ke depan. Kita akan berdoa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memanggil saudara-saudara ini dari antara kami untuk pekerjaan pelayanan bagi jemaat-Mu. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada pekerjaan-Mu sesuai janji dan pengakuannya di hadapan-Mu. Kita akan menyaksikan penyerahan simbolis surat keputusan oleh badan pekerja yang akan diserahkan oleh Ibu Sekretaris Jemaat. Ini SK simbolis, nanti setiap pengurus akan diberikan SK masing-masing. Terima kasih, dikembalikan kepada badan pekerja majelis jemaat. Oleh karena itu dipersilakan kembali ke tempat duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Saat ini marilah kita membawa persembahan dengan sukacita, jangan karena terpaksa, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Jemaat, ini ada kotak di muka, maksudnya kotak ini adalah kotak sampul syukur bagi mereka yang sudah diteguhkan selaku pengurus Persekutuan BIPRA, Komisi Pembangunan, KP2G, dan juga Koster. Jadi kotak yang di depan ini adalah untuk mereka yang diteguhkan jadi pengurus untuk memberikan sampul syukur. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian KNKPG 190, Bapa Engkau sungguh baik. Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu panjang hidupku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus. Karena di tengah-tengah sukacita iman kami, dalam persekutuan kami memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan menguatkan iman percaya kami melalui firman Tuhan dari seorang Timotius yang dinasihati oleh guru rohani Rasul Paulus untuk menjadi teladan dalam kehidupannya walaupun dia masih sangat muda. Tetapi diharapkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan di saat dia menjalani hari-hari hidup, bahkan di saat dia menjalankan tugas pelayanan, yang menjadi contoh bagi kami. Oleh karena itu, sungguh kami bersyukur ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tapi di tengah-tengah syukur kami juga manusia yang hina, yang penuh dengan dosa.
Untuk itu kami datang dalam permohonan doa kami. Tuhan, berkatilah akan kehidupan kami, sehingga di saat kami memanjatkan doa permohonan dalam kesungguhan hati kami, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab waktu Tuhan. Untuk itu kami bermohon bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam kehidupan mereka, dalam sakit yang dialami di tengah-tengah tubuh mereka. Terlebih lagi saudara-saudara kami, Bapak Igede Purwanugraha, Ibu Englin Mumu, Bapak Putra Lengkei, yang saat ini mereka merindukan jamahan Tuhan karena mereka punya iman yang sungguh. Di saat Tuhan menjamah, penyakit mereka pasti dipulihkan, disembuhkan, mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan mereka boleh melakukan segala aktivitas bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan memberikan yang terbaik, menjadi teladan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bersukacita atas berkat-berkat Tuhan, baik usia yang Tuhan tambahkan ataupun berkat-berkat yang lain, terlebih lagi bagi Bapak Oce Octavianus Sumampau yang boleh berusia 53 tahun. Adik Bibel Eliezer yang boleh berusia 3 tahun. Atau saudara-saudara kami yang tidak bisa, yang belum kami sebutkan. Juga saudara-saudara kami yang memperoleh berkat-berkat Tuhan. Mereka menyatakan syukur sukacita melalui sampul syukur. Oleh karena itu berkatilah sampul syukur mereka. Berkatilah kehidupan mereka. Sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Dan selalu mengucap syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Harapan, rencana, masa depan kehidupan mereka, Tuhan berkati. Maka terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mengaku iman mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Marga Ayu Kinomaligan, baik selaku pengurus BIPRA, ketua sekretaris bendahara, komisi pembangunan, KP2G, kostor, penasehat majelis jemaat, semua Tuhan berkati. Dalam berkat Tuhan, mereka menjalankan tugas pelayanan dalam kesukacitaan, bahkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka, menjalankan tugas pelayanan mereka. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka yang selalu menopang tugas tanggung jawab mereka, sehingga menjadi keluarga Kristen yang diberkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman pelayan, penatua, diaken, vikaris, semua Tuhan berkati. Dalam berkat Tuhan, bergandengan tangan, menjadi saksi Kristus, memancarkan terang Kristus dalam tugas pelayanan yang penuh tanggung jawab di tengah-tengah kesukacitaan iman. Engkau juga memberkati persembahan dan sampul syukur yang sudah kami bawa ke altar-Mu. Biarlah persembahan dan sampul syukur ini boleh dipakai dalam tugas tanggung jawab pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, semua Tuhan berkati. Karena Tuhan Yesus sumber berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke desa-desa, terlebih lagi yang ada di desa Kinomaligan. Baik Sangadi bersama perangkat pemerintah yang lainnya, semua dalam berkat Tuhan. Maka mereka boleh memberikan yang terbaik, sehingga terciptalah keadilan, kemakmuran, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat Kinomaligan dalam tanggung jawab iman hanya kepada Kristus Yesus. Karena Tuhan yang memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dalam persatuan kesatuan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ya Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, terkena bencana alam, hidup di tengah-tengah peperangan. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang hidup dalam pergumulan juga, semua Tuhan berkati, sehingga mereka menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita, karena iman percaya mereka Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus mereka boleh menjalankan kehidupan mereka dengan penuh tanggung jawab iman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan dalam tugas pekerjaan mereka, baik ASN, baik petani, baik pengusaha, baik TNI Polri, baik pramugari, pedagang, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tidak kami sebutkan. Semua Tuhan berkati, karena dalam berkat Tuhan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dalam kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka boleh memperoleh hasil yang bersumber kepada Yesus Kristus, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan. Ya Tuhan, berkati juga jika sebentar kami akan melanjutkan dalam tugas tanggung jawab kami selaku warga jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan dalam melaksanakan evaluasi semester pertama tahun pelayanan 2025-2026. Biarlah itu boleh terlaksana hanya seturut kehendak Bapa di surga. Karena itu untuk kami bersaksi dalam persekutuan kami di tengah-tengah pelayanan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah pelaksanaan rapat evaluasi Jemaat Gemibem Marga Ayu Kinomaligan tahun pelayanan 2025-2026. Jika ada yang berusaha mengganggunya, jauhkan semua itu daripada kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai akan rapat kami. Ya Tuhan, jika selesai semua kegiatan di gedung gereja ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jaga kami, pelihara kami, tuntun kami, sehingga kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing, berkumpul bersama keluarga kami untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, seluruh kehidupan kami semua yang datang bersyukur, tetapi juga dalam permohonan doa, semua ini kami panjatkan dan naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber kehidupan, sumber berkat, Sang Juru Selamat, tetapi juga mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita dengarkan warta jemaat. Terima kasih untuk kesempatan menyampaikan warta jemaat. Shalom. Shalom bagimu juga. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada saat ini sudah dilantik pengurus-pengurus persekutuan, komisi umum, kostor, dan juga penasehat jemaat. Kiranya tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan akan senantiasa juga terus disertai dalam pelaksanaan. Untuk ibadah Minggu tanggal 26 Oktober 2025, tak lupa juga saya atas nama seluruh jemaat yang hadir menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus Supit STH yang pada saat ini telah memberi diri dalam kepelayanan, memimpin ibadah, memberitakan firman Tuhan, bahkan telah melantik pengurus-pengurus persekutuan, komisi umum, penasihat jemaat, dan juga kostor. Kiranya akan tugas kepelayanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan akan dibalas berkat dan diberkati terus dalam kepelayanan. Untuk ibadah kita yang menjadi nats yang terambil dari Titus 2 ayat 7 sampai dengan yang ke-8, pembacaan Alkitab dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-16 dengan tema khotbah ditetapkan untuk menjadi teladan dalam kasih dan pelayanan. Untuk kegiatan ibadah, kita akan melaksanakan ibadah kolom pada hari Kamis tanggal 30 Oktober bertempat di keluarga Tumiwa Kemur. Ibadah dilaksanakan jam 7 malam. Untuk ibadah-ibadah persekutuan, mungkin karena persekutuan yang baru dilantik, nanti diatur oleh pengurus-pengurus persekutuan. Untuk sampul-sampul syukur yang telah dipersembahkan jemaat yang telah masuk pada kami, yang pertama syukur hari ulang tahun dari Bapak Oce Sumampo, bersyukur untuk ulang tahun yang ke-53 tahun mempersembahkan uang Rp100.000. Sampul syukur perpuluhan dari Bapak Pendeta Markus Supit, bersyukur mempersembahkan uang Rp500.000. Syukur keluarga dari keluarga Purwanugraha Suratiningsi untuk topangan pelayanan Rp500.000, syukur keluarga Rp500.000. Syukur hari ulang tahun dari Ibu Adelheid Leondatu untuk hari ulang tahun cucu Bibel Eliezer yang ke-3 tahun, bersyukur mempersembahkan uang Rp100.000. Syukur keluarga dari keluarga Miss Miana Kasusi mempersembahkan uang Rp100.000. Syukur untuk pembangunan dari keluarga Sumera Herlina mempersembahkan uang Rp500.000. Demikian syukur-syukur yang dipersembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan perlu kami sampaikan bahwa setelah ibadah kita langsung akan melaksanakan rapat evaluasi program dan anggaran. Untuk itu dimohon kesediaan dari CD-CD jemaat untuk tetap mengikuti, dan juga mungkin ada yang masih di rumah yang
CD jemaat masih berkesempatan untuk datang mengikuti rapat, mungkin bisa diinformasikan. Demikian dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke Kadim. Terima kasih untuk penyampaian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, maka diundang kita untuk berdiri. Kita menyanyi Sekarang Malam Telah Lewat. Sekarang malam telah dan diganti siang terang. Tegaplah satu genang dari perkasa senang. Sukacita dalam dunia, ke surga yang bakal. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan berbuatlah sebagai pembawa misi pembaharuan dari Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kata dan perbuatanmu, maka terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat melayani, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di marga ayu yang indah, rumah Tuhan tempat hati berlabuh. Bersama kita raju kasih dan doa, dalam pelayanan kita temukan makna. Melayani, itulah panggilan suci. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Di marga ayu kita bergandeng tangan, membangun kasih dalam setiap dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, kita berkarya dengan hati yang penuh, menghibur yang sedih, menguatkan
seperti Tuhan mengasihi di margahayu. Kita bergandeng tangan, membangun kasih dalam setiap pelayanan. Bukan tentang diri, tapi tentang memberi, menjadi saluran kasih yang tak pernah berhenti. Di margahayu, dalam setiap tindakan, kasih Tuhan nyata di dalam pelayanan. Melayani, itulah panggilan suci. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Di margahayu kita bergandeng tangan, membangun kasih dalam setiap pelayanan. Teruslah berkobar, semangat pelayanan ini. Di margahayu kita jadi saksi kasih. Dalam nama Tuhan kita bersatu, melayani dengan cinta. Itu tujuan kita. Datang di margahayu yang indah, rumah Tuhan, tempat hati berlabuh. Bersama kita rajut kasih dan doa, dalam pelayanan kita temukan makna. Melayani, itulah panggilan suci. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Di margahayu kita bergandeng tangan, membangun kasih dalam setiap pelayanan. Dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, kita berkarya dengan hati yang penuh, menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, menjadi terang dengan dunia yang kelam. Melayani, itulah panggilan suci. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Di margahayu kita bergandeng tangan, membangun kasih dalam setiap pelayanan. Bukan tentang diri, tapi tentang memberi, menjadi saluran kasih yang tak pernah berhenti. Di margahayu dalam setiap tindakan, kasih Tuhan nyata di dalam pelayanan.
Bagi Bapak Ibu sidi-sidi jemaat panggilan suci, untuk diingatkan agar jangan dulu pulang karena kita masih akan ada rapat evaluasi untuk 1 semester ini, dan rapat akan dimulai setelah kita makan siang.